Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PIB. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang dana filosofis pendidikan Islam dalam pemikiran para tokoh. Antara lain yaitu yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Kiai Hasyim Asy'ari, yang keempat Kiai Ahmad Dahlan. Baiklah, pemikiran yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Pandangan pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Untuk mengetahui pandangan dan pemikiran Al-Ghazali dalam pendidikan dapat diketahui antara lain dengan cara memahami pemikirannya yang berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu aspek peranan pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, etika guru dan etika murid. Baiklah, yang pertama yaitu peranan pendidikan. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa. Demikian hasil pengamatan Ahmad Fuad Al-Ahwani terhadap pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Itu Al-Ghazali adalah penganut paham idealis yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empiris. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidik terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung pada orang tua dan orang yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni, laksana permata yang sangat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun. Yang kedua, tujuan pendidikan. Setelah menjelaskan peranan pendidikan bagaimana diuraikan di atas, Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan tujuan pendidikan. Menurutnya, tujuan pendidikan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Pendapat Al-Ghazali tersebut cenderung kepada sisi keruhaniaan dan sejalan dengan filsafat Al-Ghazali yang bercorak tasawuf. Yang ketiga, pendidik atau guru. Al-Ghazali menekankan perlunya keterpaduan ilmu dengan amal. Ia menyerupakan guru sejati dengan matahari yang menyinari sekelilingnya dan dengan minyak wangi yang membuat harum di sekitarnya. Berangkat pada perspektif idealistik profesi guru tersebut, Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang sibuk mengajar merupakan orang yang bergelut dengan sesuatu yang amat penting, sehingga ia perlu menjaga etika dan kode etik profesionalnya. Murid. Yang keempat, murid peserta didik. Sejalan dengan tujuan pendidik sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka belajar termasuk ibadah. Yang kelima, maka seorang murid yang baik adalah murid yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, seorang murid harus berjiwa bersih. B, seorang murid yang baik juga harus menjauhkan diri pada persoalan-persoalan duniawi, mengurangi keterikatan dengan dunia, karena masalah-masalahnya dapat mengandung lancarnya penguasaan ilmu. Yang C, seorang murid yang baik hendaknya bersikap rendah hati atau tawadu terhadap gurunya. D, bagi penuntut ilmu pemula hendaknya menghindarkan diri dari mengkaji variasi dan aliran-aliran pemikiran. E, seorang murid hendaknya mendahulukan mempelajari yang wajib. F, seorang murid hendaknya mempelajari ilmu secara
bertahap-tahap. Baiklah, yang kelima yaitu kurikulum. Pandangan Al-Ghazali tentang kurikulum dapat dipahami dari pandangan mengenai ilmu pengetahuan. Ia membagi ilmu pengetahuan kepada yang terlarang, yang wajib dipelajari oleh anak didiknya. Yaitu ada 3 kelompok, yaitu ilmu yang tercela, ilmu yang terpuji, dan ilmu yang terpuji pada taraf tertentu, yang tidak boleh terperdalam karena ilmu ini dapat membawa pada kegoncangan iman dan ilhad atau meniadakan Tuhan, misalnya ilmu filsafat. Yang yaitu menurut Muhammad Abduh, pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh dalam rangka merumuskan dan merespon terhadap tantangan barat dan dunia modern. Para pembaharu kiranya telah menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Azmari Azza menyebutkan 3 pendekatan yang secara implisit telah digunakan para pembaru. Ketiga pendekatan tersebut adalah apologetik, identifikatif, dan afirmatif. Ketiga pendekatan tersebut walaupun diantaranya sering terjadi rumpang tindih dan sulit dipisahkan, kiranya dapat dijadikan landasan tipologikal untuk menentukan berbagai orientasi ideologis bagi gerakan pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam dapat berkembangnya yang paling awal sesungguhnya muncul berkaitan dengan respon kaum muslimin untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Salah satunya karakter dan watak pembaruan Islam tempo deolo adalah menggunakan kacamata agama untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang menimpa kaum muslimin berkenaan dengan lahirnya modernisme. Yang ketiga yaitu menurut Kiai Hasyim Asy'ari, pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari yaitu kehadirannya Hasyim Asy'ari dalam tubuh NU telah memberikan kebanggaan tersendiri bagi warga NU. Sementara itu membuat kecintaan warga NU terhadap organisasinya semakin bertambah besar. Dalam konteks studi Islam tradisional memiliki pengertian yang berlawanan dengan modernisme. Menurut Syed Hasan Nasr, Islam tradisional dipahami sebagai fase Islam dengan beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam tradisional menerima Al-Quran sebagai kalam Tuhan, baik kandung maupun bentuknya. Yang kedua, Islam tradisional menerima ortodoks, yaitu Syihab, yang enam dari kalangan Sunni dan 4 buku dari kalangan Syiah. Yang ketiga, Islam tradisional mempertahankan Syiah sebagai hukum ilahi selama berabad-abad. Di samping itu juga menerima kemungkinan pandangan-pandangan segar lainnya melalui qiyas, ijma, dan istisna. Yang keempat, Islam tradisional memandang sufisme sebagai dimensi batin atau jantung wahyu Islam. Kiai Hasyim Asy'ari secara intelektual sebagaimana disebutkan Dhofir sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya sebagai Syekh Mahfuz At-Tamiz. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki pandang yang tegas untuk mempertahankan ajaran-ajaran mazhab dan pentingnya praktik-praktik
terekat. Dengan pemikiran ini, esensialisme sering disebut dengan konservasi rel to culture. Fungsi lembaga pendidikan dalam hal ini adalah to transmit the culture and history. Atas dasar ini dimasukkan dalam kategori aliran pendidikan tradisional. Islam pesantren adalah pesantren Islam sangatlah berbeda rumusannya dengan istilah pesantren dalam sistem pendidikan tradisional. Yang keempat yaitu menurut Kiai Ahmad Dahlan. Pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan dalam melakukan pengaruh Islam melalui Muhammadiyah dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, Dahlan selalu menekankan perlunya pernyataan dimensi ajaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan dimensi ijtihad dan tajudid sosial keagamaan. Yang kedua, dalam mengaktualisasi cita-cita pembaruannya, Dahlan menempuh sistem organisasi. Yang ketiga, pemikiran Dahlan dengan Muhammadiyah bercorak arti kemampuan kelembagaan agama yang terlalu bersifat kaku. Yang keempat, gagasan pembaharuan Dahlan dengan Muhammadiyah selalu bersikap responsif dan adaptif di dalam menghadapi perkembangan zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.